Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Puspitasari, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 yaitu Anggi Puspitasari, Anggun Dias Rizka Saputri, Berliana Putri Utami, Bilkis Akmalina, Dewi Ayu Lestari, Dwi Agustin Pratiwi, Dwi Febriana Aini, dan Evi Korik Hidayatun. Pengertian ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diartikan sebagai pemikiran yang membuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk, yaitu idea dan logos, yang berasal dari bahasa Yunani, eidos dan logos. Secara sederhana, ideologi berarti suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti kata luas, istilah ideologi dipergunakan untuk segala sekelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam artian ini, ideologi disebut terbuka. Dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Artinya, ini disebut juga ideologi tertutup. Kata ideologi sering juga dijumpai untuk pengertian memutlakan gagasan tertentu. Sifatnya tertutup di mana teori-teori bersifat pura-pura dengan kebenaran tertentu, tetapi menyembunyikan kepentingan kekuasaan tertentu yang bertentangan dengan teorinya. Dalam hal itu, ideologi diasosialisasikan kepada hal yang bersifat negatif. Ideologi juga diartikan sebagai ajaran, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini. Kebenarannya yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu pandangan hidup akan meningkat menjadi suatu falsafah hidup apabila telah mendapat landasan berpikir maupun motivasi yang lebih jelas. Sedangkan kristalisasinya kemudian membentuk suatu ideologi dengan pandangan hidup akan membedakan ideologi suatu bangsa dengan bangsa lain. Dalam praktik, orang menganut dan mempertahankan ideologi sebagai cita-cita karena ideologi merumuskan cita-cita hidup. Oleh karena itu, menurut Gunawan Setiardja, ideologi dapat dirumuskan sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Ideologi berada suatu tingkat lebih rendah dari filsafat. Berbeda dengan filsafat yang sering digerakkan oleh kepada kebenaran dan sering tanpa pamrih apapun juga, maka ideologi digerakkan oleh tekad untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan menuju ke arah keadaan yang diinginkan. Dalam ideologi sudah ada suatu komitmen, sudah terkandung wawasan masa depannya dikehendaki oleh kehendak diwujudkan dalam kenyataan. Menurut Edward Field, salah satu seorang pakar mengenai ideologi, jika manusia sudah mencapai taraf pengembangan intelektual tertentu, maka kecenderungan menyusun ideologi ini merupakan suatu ciri dasar kemanusiaannya. Manusia sebagai makhluk berpikir akan selalu semakin cerdas dan semakin terdidik sebagai warga masyarakat, dan semakin meningkat kebutuhannya akan wawasan ideologi. Oleh karena itu, ideologi merupakan wawasan yang hendak diwujudkan, maka ideologi selalu berkonotasi politik. Dewasa ini, ideologi telah menjadi suatu pengertian yang kompleks. Pengembangan akhir-akhir ini menunjukkan terjadinya pembedaan yang makin jelas antara ideologi, filsafat, ilmu, dan teologi. Ideologi dipandang sebagai pemikiran yang timbul karena pertimbangan kepentingan,
Di dalam ideologi, orang tidak mempermasalahkan nilai kebenaran internalnya. Ideologi bersifat refleksif, kritis, dan sistematik, di mana pertimbangan utamanya adalah kebenaran pemikiran. Karena perbedaan itu, ideologi disebut juga sebagai suatu sistem pemikiran yang bersifat tertutup. Pranaka 1985. Dalam perkembangan itu, ideologi mempunyai arti yang berbeda. Pertama, ideologi diartikan sebagai Weltanschauung, yaitu pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran besar, cita-cita besar mengenai sejarah, manusia, masyarakat, dan negara, atau Science of Ideas. Dalam pengertian ini, kerap kali ideologi disamakan artinya dengan ajaran filsafat. Kedua, ideologi diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditunjukkan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan tertentu, dan karena itu ideologi cenderung menjadi bersifat tertutup. Ketiga, ideologi diartikan sebagai suatu belief system, dan arena itu berbeda dengan ilmu, filsafat, ataupun teologi yang secara formal merupakan suatu knowledge system atau bersifat refleksif, sistematif, dan kritis. B. Penerapan ideologi. Penerapan ideologi dalam bentuk kehidupan kenegaraan disebut politik. Karena itu sering terjadi bahwa ideologi dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Misalnya, merebut kekuasaan. Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan negara. Dalam hal ini sering juga disebut filosofis Grundfleck atau Weltanschauung, yang merupakan pikiran-pikiran terdalam, hasrat terdalam warga negaranya untuk di atasnya didirikan suatu negara. Ideologi nasional mencakup ideologi negara. Ideologi nasional mencakup ideologi negara dan ideologi yang berhubungan pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, ideologi nasionalnya tercermin dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi nasional bangsa Indonesia tercermin dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ideologi perjuangan, yaitu yang sangat syarat dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.